Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Judulnya yaitu Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu mempercayai Allah atas hidup kita. Permisi tanya, sudah berapa lama saudara dan saya menjadi anak-anak Allah? Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, di dalam segala situasi termasuk di dalam segala kesulitan, apakah kita tetap mempercayai Allah yang tidak pernah ingkar janji dan Allah yang selalu menolong umat-Nya? Banyak anak-anak Tuhan yang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan ketika menghadapi berbagai macam kesulitan. Mereka lebih memilih mencari jalan lain, jalan pintas yang bisa menjauhkan dirinya dari Tuhan. Nah, di dalam perikop yang kita baca menceritakan bahwa di negeri Filistin sedang terjadi kelaparan. Dan ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Artinya sudah sering kali terjadi kelaparan. Nah, pada waktu Abraham mengalami kelaparan, dia pergi ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan. Nah, ketika Ishak mengalami kelaparan, pasti yang ada dalam pikirannya yaitu pergi ke Mesir, seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Abraham. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Ishak ketika terjadi kelaparan. Lalu Tuhan berfirman kepada Ishak supaya apa? Supaya Ishak jangan pergi ke Mesir, tetapi tetap tinggal di Gerar. Sekalipun Ishak tinggal sebagai orang asing di Gerar, sedangkan Gerar sendiri kondisi tanahnya adalah kering, gersang, dan tidak dapat ditanami apa-apa. Sehingga sebenarnya tidak mungkin untuk ditinggali. Tetapi Tuhan menyuruh Ishak tetap tinggal di Gerar. Supaya apa? Yesus supaya tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan supaya Ishak juga bergantung kepada Tuhan saja. Nah, di ayat 3 adalah janji Tuhan yang akan menyertai dan memberkati Ishak. Dan Tuhan juga mengingatkan akan janjinya kepada Abraham, dan Tuhan akan menepatinya. Yaitu Tuhan akan membuat banyak keturunan Abraham, dan melalui keturunan Abraham, seluruh bangsa akan mendapat berkat. Oleh sebab itu, Tuhan pasti memelihara Ishak, sekalipun di negeri asing dan dalam keadaan negeri itu sedang terjadi kelaparan. Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya. Ishak, kita tahu bahwa Ishak akhirnya dia mentaati Tuhan dan tinggal tetap di Gerar. Lalu apa yang terjadi di Gerar? Kalau kita baca di ayat 12-13 dikatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sungguh luar biasa ya. Dikatakan hasilnya ketika menanam
100 kali lipat daripada biasanya. Sebab apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Sehingga dikatakan juga ia menjadi sangat kaya. Jadi bukan kaya saja, tetapi sangat kaya. Lalu di ayat 18a dan 19 dikatakan demikian. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Nah, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Sungguh luar biasa ya. Disinilah kita bisa melihat bagaimana ketika Ishak sungguh percaya dan bergantung pada Tuhan, Tuhan memelihara. Yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu ya. Ketika bertanam, hasilnya dikatakan 100 kali lipat. Ketika sumur-sumur yang sudah ditutup tidak mengeluarkan air, tapi ketika digali dikatakan berbual-bual airnya, mengalir air yang luar biasa. Sekali lagi sungguh luar biasa Tuhan memelihara Ishak dan keluarganya. Nah Bapak Ibu, di tengah kesulitan, banyaknya masalah dalam kehidupan kita diingatkan, jangan khawatir dalam kehidupan kita. Tetaplah mempercayai Tuhan atas hidup kita dan taat pada perintahnya. Maka ketika kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, percaya, taat pada perintahnya, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memelihara kita, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari, tengah kehidupan kita percayakan kepada Tuhan atas hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kembali kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup menolong, memberi jalan keluar di tengah segala kesulitan kami. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, kesulitan, masalah, biarlah kami tetap percaya pada Tuhan, taat pada Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti menolong kami, memberi jalan keluar pada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.